Andaikan kita menghapus seluruh objek yang berjumlah 5 di dunia ini, apakah bilangan 5 itu hilang? Dan apakah kalau dunia secara keseluruhan ini kita hapus, 2 tambah 2 masih sama dengan 4? Temukan jawabannya dalam video berikut ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang filsafat matematika. Ini adalah satu topik di dalam pemikiran filsafat yang jarang sekali disentuh dalam pendidikan filsafat di Indonesia. Ada 3 pertanyaan pokok dalam filsafat matematika. Apakah entitas matematis seperti bilangan itu ada secara objektif di luar diri kita, bahkan di luar dunia? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan atau pengertian dari objek-objek matematis seperti itu di masalah epistemologi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjamin bahwa pengetahuan kita tentangnya itu bisa benar atau salah secara mutlak dan bukan hanya benar atau salah karena kita menyepakatinya. Ini berkaitan juga dengan semantik atau makna dari proposisi-proposisi matematis. Dalam bentuknya yang paling kuno, filsafat matematika itu berkembang dalam suatu perdebatan yang kita kenal sebagai perdebatan antara Platonisme atau realisme dengan nominalisme. Platonisme yang kemudian diartikan sama dengan realisme dalam konteks matematika ini adalah kepercayaan bahwa bilangan itu ada sebagai objek yang berdiri objektif di luar diri kita, bahkan di luar dunia fisik ini. Artinya ada satu dunia di luar yang kita lihat secara indrawi ini yang isinya adalah bilangan. Pandangan ini disebut sebagai realisme karena seperti kita lihat tadi itu mengasumsikan bahwa objek-objek itu semuanya itu objek matematis seperti bilangan itu ada di luar sana sebagai bagian dari kenyataan, sebagai realitas seperti itu. Sementara lawannya adalah nominalisme, itu adalah pandangan yang berkembang katakanlah cukup dominan di abad pertengahan, sekitar katakanlah abad ke-13 seperti itu, yang intinya adalah menyatakan bahwa objek-objek matematis seperti bilangan itu hanya ada sebagai kategori yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran, bukan sesuatu yang objektif di luar kita, bahkan di luar dunia fisik ini sebagai semacam ranah misterius yang berada di balik benda-benda. Nominalisme sendiri berasal dari kata nomina, ya, itu artinya menggambarkan pandangan kaum nominalis ini bahwa bilangan itu hanyalah penamaan kita, hanyalah kata-kata, bukan kenyataan, bukan realitas. Oleh karena itu nominalisme biasa diartikan juga sebagai anti-realisme atau menolak bilangan sebagai sesuatu yang punya kenyataan sendiri. Pada era modern sekitar abad ke-17, perdebatan tentang metafisika bilangan ini semakin lama semakin kurang diminati, ya, karena orang lebih tertarik terutama di menjelang akhir abad 19 itu membahas tentang landasan bagi pengetahuan kita tentang bilangan, apakah itu sudah kokoh atau belum. Jadi di abad ke-19 itu kita melihat percabangan antara dua pendekatan yang dipraktekkan oleh para matematikawan sendiri. Di satu sisi ada orang seperti Leopold Kronecker yang merasa bahwa keseluruhan aktivitas matematika itu dibasiskan pada laku intuitif terhadap dunia. Jadi artinya kita menghadapi dunia, kita membilang objek, lalu dari situ kita mengabstraksikan konsep bilangan dan seterusnya, sehingga apa yang disebut sebagai bilangan itu sebetulnya adalah hasil intuisi manusia terhadap kenyataan. Kenyataannya sendiri bersifat fisik, bersifat empiris dan seterusnya, tetapi dari situ kemudian kita mengkonstruksi dalam pikiran kita, dalam imajinasi mental kita, konsep bilangan. Nah, oleh karenanya bagi orang seperti Kronecker, bilangan yang bisa kita andalkan adalah bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif 1 sampai tak terhingga seperti itu. Itu adalah konsep bilangan yang kita peroleh secara intuitif dari laku membilang objek tadi itu. Artinya menurut Kronecker, semua sistem bilangan yang lain, bilangan rasional, bilangan real dan seterusnya itu harus bisa direduksi ke bilangan asli. Artinya kita harus menunjukkan konstruksi agar kita bisa mencapai ke bilangan rasional dan bilangan real itu ke dalam berdasarkan bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan, ya, setengah, seperlima dan seterusnya. Sedangkan bilangan real itu adalah pecahan yang tidak bisa dirumuskan dalam bentuk dalam bentuk desimal yang habis di akhir gitu. Jadi akan terus memanjang sampai tak terhingga seperti itu. Berkebalikan dengan pendekatan yang sifatnya intuitif dari Leopold Kronecker ini, ada juga matematikawan bernama Richard Dedekind dari Jerman yang lebih melihat metode matematika itu berdasar pada logika. Dia menunjukkan bahwa sebetulnya operasi matematis bisa direduksi ke operasi logis, ya. Operasi logis artinya implikasi, ya. Jika X maka Y dan seterusnya. Jadi keseluruhan
fungsi-fungsi yang ada dalam matematika, penjumlahan dan segala macam itu semua bisa direduksi atau bisa diciutkan, bisa dideskripsikan ulang sebagai fungsi-fungsi logis, fungsi-fungsi dari perakit logis seperti jika maka, dan, atau, dan seterusnya. Nah, kedua matematikawan ini, Kronecker dan Dedekind, itu membentuk dua arus pemikiran yang sama-sama berpengaruhnya ya sampai dengan awal abad ke-20. Pada kubu Kronecker kita menemukan orang seperti Henri Poincaré, seorang Perancis matematikawan yang juga pendekatannya intuitif. Kemudian kita temukan orang-orang di tahun awal abad ke-20 seperti misalnya Brouwer dan seterusnya. Dan di sisi yang sebaliknya, pada sisi kubu Richard Dedekind, kita menemukan seorang matematikawan seperti Georg Cantor dari Jerman yang juga pendekatannya cenderung berbasis logika seperti itu. Kemudian ada Frege, Gottlob Frege di akhir abad 19, awal abad 20, dan kemudian kelanjutannya adalah Bertrand Russell dan seterusnya. Itu adalah dua cabang pokok pertama dari filsafat matematika di era modern. Nah, kedua cabang ini kemudian dikenal dengan nama intuisionisme dan logisisme. Intuisionisme ini adalah kubunya Kronecker tadi yang percaya bahwa sebenarnya laku matematis itu adalah laku yang bersifat mental, merupakan bagian dari aktivitas mental kita untuk membilang objek, mengintuisikan objek di luar kita. Sedangkan logisisme dari Richard Dedekind dan seterusnya ini adalah keyakinan bahwa matematika itu bisa diekspresikan secara lebih elementer dalam bentuk logika. Nah, kedua pendekatan ini saling berlawanan satu sama lain ya, dalam arti terutama dalam perdebatan tentang misalnya ketakterhinggaan. Menjelang akhir abad 19 itu Georg Cantor, salah satu dari kubu Dedekind ini, mencetuskan teori tentang ketakterhinggaan. Nah, Georg Cantor ini kan adalah penemu teori himpunan ya, yang kita kenal sekarang sebagai katakanlah dasar dari ilmu matematika, bahasa umum yang dipakai untuk merumuskan segala macam teori matematika. Georg Cantor ini di dalam konteks penemuan teori himpunan itu sebetulnya apa yang dia cari itu adalah tentang ketakterhinggaan. Kita perlu ketahui bahwa sebetulnya konsep ketakterhinggaan dalam pengertian matematis itu sesuatu yang kabur ya. Para matematikawan seringkali berdebat tentang apakah ketakterhinggaan itu sungguh ada atau tidak, ataukah dia hanya kita bayangkan saja. Nah, Cantor menunjukkan bahwa ketakterhinggaan itu benar-benar sesuatu yang real secara aktual. Dan itu ada dalam wujud bilangan real. Nah, di sini dia mengembangkan teorinya tentang ketakterbilangan satu-satu bilangan real. Apa yang dimaksud dengan ketakterbilangan satu-satu bilangan real atau indenumerability of the reals itu sebetulnya adalah argumen yang mau menunjukkan bahwa kalau kita mengambil keseluruhan bilangan asli 1 dan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga itu dan menggunakannya untuk membilang satu persatu bilangan real, bilangan dengan pecahan yang tidak habis di belakang itu, maka kita akan kehabisan bilangan asli dan bilangan realnya masih ada seperti itu. Jadi bilangan real itu ukurannya jauh lebih besar dari bilangan asli. Dalam arti tadi itu bahwa tidak ada korespondensi satu-satu antara bilangan asli dengan bilangan real. Kalau kita memasangkan ini satu-satu, bilangan asli dengan bilangan real, maka bilangan aslinya akan habis lebih dahulu daripada bilangan realnya. Nah, dalam pembuktian Cantor ini terlihat bahwa dia memberikan suatu model pembuktian yang berdasarkan logika ya, tidak berdasarkan bukti intuitif matematika. Kan seperti kita tahu tadi, Kronecker menuntut bahwa semuanya harus bisa direduksi ke bilangan asli karena bilangan asli itu bersumber dari laku intuisi manusia terhadap kenyataan di sekitar gitu. Nah, Cantor tidak seperti itu kan, dia menunjukkan bahwa justru bilangan asli itu nggak memadai karena bilangan real ukurannya atau cardinality-nya itu lebih besar daripada ukuran atau cardinality bilangan asli seperti itu. Nah, para matematikawan kemudian berdebat apakah ketakterhinggaan itu sungguh ada atau sebenarnya rekaannya Cantor belaka seperti itu. Selain polemik tentang ketakterhinggaan ini, akhir abad 19 juga ditandai oleh polemik tentang geometri ya. Nah, dalam sejarah matematika di barat sampai dengan awal abad 19, para matematikawan itu biasa mengidentifikasikan geometri dengan geometrinya Euclid, seorang matematikawan di Yunani abad ke-4 sebelum Masehi. Euclid lah yang membuat satu sistem geometri berdasarkan aksioma dan pembuktian yang sangat ketat. Dan dari dialah kemudian segala macam disiplin ilmu matematika itu meniru ya, agar bisa melakukan pembuktian seperti halnya yang dilakukan oleh Euclid di era Yunani kuno itu. Nah,
Nah, dalam geometri di abad 19 itu berkembang satu bentuk baru geometri yang antara lain dikembangkan oleh Riemann dan Lobachevsky, yaitu suatu geometri yang menyalahi postulat atau aksioma-aksioma yang ada di dalam buku matematika geometrinya si Euclid tadi. Contohnya adalah sebuah konstruksi segitiga dengan sudut yang jumlahnya lebih besar daripada 180 derajat. Di dalam konteks geometri Euclid itu tidak mungkin, karena segitiga adalah jumlah sudutnya selalu adalah 180 derajat. Nah, geometri Euclid sebetulnya adalah geometri yang ditempatkan di atas bidang datar ya. Dia bekerja di atas prinsip-prinsip yang hanya berlaku kalau bidang yang kita asumsikan ini datar, sehingga segitiga jumlah sudutnya 180 derajat misalnya seperti itu. Tapi kalau bidang ini kita ubah menjadi lengkung, jumlah sudut itu sendiri kan bisa berbeda. Kita bisa mengkonstruksi sebuah segitiga di atas balon, katakanlah seperti itu, yang sudutnya itu 200 derajat atau 250 derajat tergantung lengkung dari balon itu. Demikian pula juga kita bisa mengkonstruksi segitiga di dalam satu bidang yang menjorok ke dalam ya, melengkung ke dalam, yang membuat sudut dalam segitiga itu jumlahnya di bawah 180 derajat. Nah, upaya para matematikawan untuk merumuskan bentuk-bentuk geometris dalam bidang yang berbeda dari yang dibayangkan Euclid itu mendorong mereka untuk menciptakan model geometrinya sendiri berbeda dari geometri Euclid. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, lalu mana geometri yang benar, mana geometri yang salah? Apakah berarti geometri Euclid salah dan geometrinya Lobachevsky atau Riemann itu benar? Ataukah bagaimana, dan seterusnya. Dan ini bersamaan dengan tadi munculnya konsepsi baru tentang ketakterhinggaan, bilangan kompleks, dan seterusnya, yang semua itu membuat matematikawan kemudian bertanya, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar dari praktek matematika ini? Apa yang menjamin pernyataan kita tentang matematika ini benar, dan seterusnya? Apakah bilangan-bilangan itu atau objek-objek matematis itu sungguh ada, dan seterusnya? Nah, muncullah semua pertanyaan-pertanyaan filsafat tentang matematika di peralihan abad ke-20 itu, akhir abad 19, awal abad ke-20. Orang seperti Bertrand Russell meneruskan cita-cita Dedekind dengan membentuk suatu konstruksi yang menunjukkan bahwa matematika itu bisa diturunkan sepenuhnya dari logika. Nah, Russell bersama dengan Alfred North Whitehead menulis suatu buku bernama Principia Mathematica, satu buku 2 volume yang sangat tebal, yang isinya adalah menunjukkan bahwa keseluruhan matematika itu bisa dibangun dari logika semata. Dia berangkat dari satu asumsi bahwa keseluruhan cabang matematika itu sebetulnya bisa diturunkan dari aritmatika, yaitu cabang matematika yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar tentang bilangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, kemudian dia menunjukkan bahwa fungsi-fungsi aritmatika dasar itu bisa direduksi ke logika. Jadi dengan kita menunjukkan rumusan logis bagi apa yang disebut sebagai fungsi penjumlahan, dan kita menerapkannya untuk mendapat bilangan-bilangan, maka sebetulnya dengan itu otomatis kita mendapat seluruh matematika. Dengan itu mau ditunjukkan bahwa logika itu bisa menurunkan matematika. Principia Mathematica sendiri adalah sebuah buku yang sangat kering ya. Dia terdiri dari 3 volume, terbit dari 1910 sampai 1913 kalau nggak salah. Dan itu isinya adalah penuh dengan rumus-rumus logika. Di sana juga dijabarkan bagaimana berbagai bentuk perakit dasar dari logika itu bisa dipakai untuk menurunkan fungsi-fungsi aritmatika yang paling elementer. Bahkan untuk bisa menurunkan hasil atau membuktikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, Russell dan Whitehead itu butuh sekitar 350 halaman pembuktian logis ya. Tantangan terbesar Russell dalam Principia Mathematica adalah mengatasi suatu paradoks logika yang kemudian dikenal sebagai paradoks Russell. Itu yang kemudian diatasi dengan apa yang disebut sebagai teori tipe. Paradoks Russell sendiri sebetulnya berawal dari surat Russell ke Frege, Gottlob Frege, pendahulu dari pemikirannya Russell itu. Frege sebetulnya berbicara tentang hal yang sama dengan Cantor, soal himpunan, tetapi pendekatannya adalah Frege lebih melihatnya dari segi konstruksi dalam pikiran. Artinya dia berangkat dari satu aksioma yang disebut sebagai abstraction axiom atau comprehension axiom, yaitu bahwa kita bisa membentuk segala macam himpunan berdasarkan sembarang objek. Jadi kita bisa memikirkan objek apa saja, dan objek itu kalau kita jadikan satu, itu menjadi sebuah himpunan. Problemnya adalah ketika prinsip abstraksi atau aksioma abstraksi atau komprehensi ini diterapkan,
secara tanpa pandang bulu, dia akan menghasilkan kontradiksi. Kontradiksi itu yang kemudian disebut sebagai paradoks Russell. Paradoks Russell itu sendiri berbunyi, andaikan sebuah himpunan yang anggotanya adalah seluruh himpunan yang tidak beranggotakan dirinya sendiri. Pertanyaan Russell, apakah himpunan yang besar tadi yang menghimpun tadi itu adalah anggota dari dirinya sendiri atau tidak? Jadi ada dua kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan Russell itu. Kalau dia himpunan yang menghimpun semua himpunan tadi itu tidak merupakan anggota dari dirinya sendiri, maka dia merupakan anggota dari dirinya sendiri karena anggotanya tadi itu kan. Jadi dia justru karena dia tidak merupakan anggota dari dirinya sendiri, maka dia menjadi anggota dari dirinya sendiri. Dengan kata lain kontradiktif. Demikian pula sebaliknya, kalau dia menyatakan bahwa dia merupakan anggota dari dirinya sendiri, sedangkan isinya mengatakan tidak merupakan anggota dari dirinya sendiri, itu pun kontradiktif. Nah, bagaimana cara keluar dari paradoks seperti ini? Kalau itu dinyatakan, kalau sesuatu itu merupakan anggota dari dirinya sendiri, maka dia malah jadi tidak anggota dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau dia tidak menjadi anggota dari dirinya sendiri, maka dia adalah anggota dari dirinya sendiri. Bagaimana ini diselesaikan? Russell menjawabnya di dalam Principia Mathematica dengan teori tipe atau type theory. Ini sebenarnya adalah satu langkah untuk membatasi aksioma komprehensi atau abstraksi yang ditetapkan oleh Frege tadi. Artinya kita tidak boleh mengkonstruksi sembarang himpunan. Kalau Frege tadi kan kita bisa bayangkan sembarang kumpulan objek sebagai himpunan. Nah, kita bisa akhirnya mengkonstruksi paradoks tadi kan. Nah, oleh karena itu Russell membatasi tidak semua himpunan yang bisa kita konstruksi. Kita hanya bisa mengkonstruksi satu himpunan dalam tingkat-tingkat tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah tingkat 1, maka pernyataan tentang tingkat 1 itu hanya mungkin dinyatakan di tingkat 2. Dan pernyataan tentang tingkat 2 itu hanya bisa dinyatakan dalam tingkat 3 dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh melakukan pernyataan tentang tingkat 1 dari dalam tingkat 1, karena itu akan membuat kontradiksi seperti paradoks Russell tadi itu. Itu yang disebut sebagai teori tipe. Jadi suatu teori penjenjangan objek himpunan itu. Dari kubu intuisionis, mereka justru melihat bahwa temuan-temuan paradoksal seperti paradoks Russell itu adalah bukti bahwa sebetulnya logika bukan menjadi dasar dari matematika, karena begitu kita masuk ke logika kita bertemu dengan begitu banyak paradoks yang sebetulnya hanya bisa diselesaikan kalau kita mendasarkan diri pada intuisi atas bukti yang terberi langsung pada kesadaran, bukti intuitif, misalnya objek yang ada di depan kita yang kita hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Selama kita berpangkal pada level intuisi seperti itu, maka kita nggak pernah bisa bertemu dengan paradoks-paradoks yang aneh-aneh tadi. Itu menurut orang-orang atau kaum intuisionis tadi ini. Nah, oleh karena itu juga kaum intuisionis ini menolak suatu prinsip logika yang biasa dipakai oleh para logikawan standar termasuk Russell, yaitu asas penyisihan jalan ketiga. Asas penyisihan jalan ketiga itu biasa disebut sebagai tertium non datur. Nah, jadi menyisihkan pilihan di antara benar dan salah, menghapuskan pilihan di antara benar dan salah. Dalam logika klasik yang digunakan oleh Russell, oleh Frege, oleh Dedekind dan semua logikawan modern, asas itu berlaku ya. Jadi bahwa hanya ada dua nilai, yaitu benar dan salah. Di awal abad ke-20, kaum intuisionis seperti misalnya Brouwer menyatakan bahwa asas itu tidak berlaku karena sebetulnya itulah yang menjadi dasar dari munculnya berbagai macam paradoks. Menurut Brouwer, kita harus menambahkan satu nilai di luar benar dan salah. Nilai itu adalah tidak benar dan tidak salah. Jadi ada tiga pilihan kita. Yang pertama, suatu proposisi itu bisa benar, suatu proposisi itu bisa salah, tapi proposisi itu juga bisa tidak benar dan tidak salah atau tidak terdefinisikan, katakanlah seperti itu. Inilah yang harusnya dipakai untuk mengevaluasi kontradiksi seperti misalnya paradoks Russell tadi. Jadi dengan menganggapnya sebagai proposisi yang tidak benar dan tidak salah gitu. Nah, artinya apa? Dengan model seperti ini sebetulnya Brouwer itu mempertanyakan asumsi bahwa kalau kita membuktikan ingkaran dari suatu pernyataan, maka kita sebetulnya sudah membuktikan kesalahan dari pernyataan itu. Artinya kan dalam matematika itu biasa dilakukan ya. Kalau kita nggak bisa membuktikan proposisi P, katakanlah begitu, kita membuktikan bahwa ingkarannya atau negasi dari proposisi P itu salah. Jadi kalau kita menunjukkan bahwa negasi dari proposisi P itu salah, maka proposisi P itu sendiri benar. Model pembuktian seperti ini
hanya dimungkinkan kalau kita menerima asas penyisian jalan ketiga yang membuat kita bisa melakukan penghapusan negasi ganda. Seperti dalam aritmatika, minus sama minus kita hilangkan menjadi positif, seperti itu. Nah, dalam logika itu diterapkan dengan satu asumsi tentang asas penyisian jalan ketiga tadi, bahwa tidak ada nilai ketiga di luar benar dan salah. Kalau sesuatu itu tidak salah, maka sesuatu itu dengan sendirinya benar gitu. Nah, pembuktian seperti ini ditolak oleh Brouwer dan kaum intuisionis. Kalau kita mau membuktikan kebenaran sesuatu, ya kita konstruksi pembuktian yang betul-betul membuktikannya, bukan ingkaran dari sebaliknya itu. Nah, filsafat intuisionisme biasanya juga dikenal sebagai konstruktivisme persis karena alasan ini. Konstruktivisme karena pembuktian yang mereka tuntut adalah pembuktian positif. Kita harus bisa mengkonstruksi satu prosedur untuk memperoleh objek yang kita maksud, yang mau kita buktikan keberadaannya. Jadi kita tidak cukup hanya membuktikan bahwa kalau objek itu tidak ada, maka dunia ini tidak masuk akal, atau ada sesuatu yang tidak masuk akal, dan seterusnya. Kita harus bisa menunjukkan langkah-langkah sehingga objek itu ada. Itu yang disebut sebagai bukti konstruktif. Nah, ini yang sangat ditekankan oleh kaum intuisionis seperti Brouwer, Aaron Hayting di abad ke-20 dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah perdebatan antara kaum logisis dan kaum intuisionis, itu muncul satu tendensi baru yang disebut sebagai kaum formalis. Ini diinisiasi oleh matematikawan besar abad ke-20 yang bernama David Hilbert. David Hilbert ini juga dianggap sebagai matematikawan yang ahli dalam seluruh cabang matematika ya. Dia bisa memecahkan berbagai macam isu dalam geometri, number theory, dan seterusnya, dan bahkan dalam logika matematika yang nanti kemudian menjadi ilmu komputer ya, computational logic, seperti itu. Kontribusi Hilbert yang terbesar adalah dalam konteks filsafat matematika ini adalah dia menunjukkan bahwa apa yang penting dalam matematika itu adalah konstruksi atas bukti yang sifatnya finite. Jadi artinya kita harus bisa membuktikan apapun proposisi yang mau kita buktikan dalam matematika itu dalam langkah-langkah yang terhingga dan sesedikit mungkin, jadi seekonomis mungkin. Jadi dia mau mengawali satu disiplin dalam kajian logika matematis yang kemudian disebut sebagai proof theory atau teori bukti. Itu adalah kajian tentang sejauh mana sesuatu rangkaian argumen dalam matematika itu bisa dianggap sebagai bukti dari suatu proposisi atau bukan. Nah, David Hilbert ini sangat berpengaruh sekali ya di era-era awal abad ke-20 itu. Dia dianggap sebagai semacam dewanya para matematikawan setelah Gauss ya, Carl Friedrich Gauss di abad ke-18 itu. Dan si Hilbert ini kemudian mencetuskan program atau agenda riset bagi matematikawan dalam bentuk sejumlah problem yang tidak terpecahkan dalam matematika yang dia tawarkan sebagai tantangan untuk para matematikawan masa depan. Seperti itu. Dia bikin, kalau nggak salah ada 20 problem ya, belasan sampai 20 problem. Nah, sebagian dari problem-problem itu sampai hari ini tidak bisa dipecahkan. Salah satu dari problem Hilbert itu yang sampai sekarang tidak terpecahkan adalah pembuktian bahwa sistem formal aritmatika itu adalah sesuatu yang komplit, lengkap, sekaligus ajek atau konsisten. Nah, ini sampai sekarang orang masih berdebat apakah ada sistem formal aritmatika yang bisa dibuktikan dia bersifat ajek, konsisten, artinya tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan dia bersifat lengkap, artinya dia bisa menurunkan segala macam yang dapat diturunkan secara benar di dalam sistem tersebut gitu. Nah, ini salah satu dari problem Hilbert itu, yang kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan pada sekitar tahun 2000 itu beberapa diambil alih dan dirumuskan ulang menjadi apa yang disebut sebagai Millennium Problem, yang ada hadiah berapa juta dolar itu untuk memecahkan salah satu dari problem-problem itu. Itu menjadi tantangan para matematikawan sampai hari ini. Itu sudah hampir pasti jaminan bahwa orang yang bisa memecahkan itu tentulah akan mendapat field medals ya, jadi penghargaan semacam Nobel Prize-nya untuk para matematikawan yang jauh lebih prestisius daripada Nobel Prize sebetulnya, karena hanya diberikan untuk matematikawan di usia tertentu, nggak sampai 40 kalau nggak salah. Begitu udah lewat usia itu dia nggak akan bisa dapat Nobel field medal ini. Nah, salah satu agenda terbesar dalam pemikiran Hilbert dalam konteks formalismenya adalah untuk merumuskan satu teori bukti yang bisa memecahkan pembuktian untuk segala macam masalah matematika. Jadi suatu algoritma yang bisa membuktikan segala macam proposisi seperti itu. Karena dia percaya sebetulnya bahwa matematika pada dasarnya itu adalah manipulasi simbol.
Jadi yang kita perlukan adalah suatu kerangka untuk bisa memanipulasi simbol secara lebih efektif. Nah, itulah kenapa disebut sebagai formalisme, persis karena itu. Jadi dia mengibaratkan, atau tradisi kaum formalis itu mengibaratkan praktek matematika itu seperti orang main catur. Kita nggak perlu tahu tentang apakah catur itu ada di dunia setelah kita meninggal atau apa, ataukah apa dia ada di suatu dunia di balik kenyataan empiris ini, tapi yang jelas bahwa catur itu bergerak dengan aturan tertentu. Nah, aturan itulah yang kita jadikan pegangan. Nah, sebelum meninggalnya terakhir di tahun, kalau nggak salah di tahun 30-an itu, Hilbert ini sempat memberikan satu pidato di radio wawancara di radio, di mana dia memberikan uraian bahwa dia percaya seluruh problem matematika itu akan bisa dipecahkan oleh umat manusia, karena dengan menggunakan metode pembuktian yang semakin canggih, semuanya itu akan selesai. Nah, beberapa bulan setelah wawancara di radio itu, terbit satu artikel di jurnal matematika di Jerman oleh seorang bernama Kurt Gödel. Kurt Gödel ini membuktikan dalam artikel yang pendek itu bahwa tidak ada sistem formal aritmatika, sistem formal yang mendasari keseluruhan bangunan aritmatika itu yang bisa bekerja secara konsisten, ajek, dan juga lengkap. Nah, dengan itu si Gödel ini menunjukkan bahwa sistem formal apapun itu sifatnya selalu, kalau dia ajek maka dia tidak lengkap, kalau dia sifatnya lengkap maka dia sifatnya tidak ajek, seperti itu. Jadi tidak bisa sekaligus lengkap dan ajek seperti itu. Gödel sendiri adalah seorang Platonis sebetulnya. Dia percaya bahwa bilangan itu betul-betul ada di dunia secara objektif di belakang kenyataan empiris ini. Dan dia menolak formalisme Hilbert justru karena alasan itu. Jadi artinya tidak semua yang benar secara matematis itu bisa diungkapkan oleh manusia. Jadi cara manusia menggunakan metode pembuktian yang rigorus seperti halnya Hilbert itu tidak akan pernah bisa sampai kepada ungkapan yang lengkap tentang keseluruhan entitas matematika. Jadi kenyataan matematis itu betul-betul ada di luar sana dan bukan hanya konstruksi pikiran yang diturunkan dari aturan-aturan yang kita sepakati, seperti halnya catur gitu. Jadi teorema-teorema yang diturunkan oleh Gödel di dalam artikel pendeknya itu kemudian disebut sebagai teorema ketaklengkapan. Ada 2 teorema di sana, dan itu sebenarnya bukan hanya membuktikan bahwa tidak ada sistem formal yang mendasari aritmatika secara lengkap, tetapi dia juga secara sekaligus merupakan kritik terhadap formalisme dari sudut pandang seorang realis seperti Gödel. Nah, ketika kita melihat perkembangan filsafat matematika di kemudian hari, artinya katakanlah periode 80-an sampai dengan hari ini 2020, kita melihat begitu banyak variasi ya. Salah satunya juga mengembangkan realisme model Gödel ini, tapi bukan lagi realisme terhadap bilangan seperti yang yang dipercaya oleh Gödel dan juga Plato seperti itu, tetapi realisme terhadap struktur matematis. Struktur ini disebut sebagai realisme jenis ini disebutnya realisme struktural. Orangnya seperti misalnya Stewart Shapiro di tahun 99 atau 98 dia menulis buku Philosophy of Mathematics. Di sana dia memperkenalkan realisme struktural ini. Nah, dia mau menunjukkan bahwa bilangan itu sendiri sebetulnya bisa ada, bisa tidak ada, tapi semua itu tergantung pada struktur matematisnya. Yang dimaksud dengan struktur matematis ini adalah sebetulnya ini kaitan dengan model teori ya, kaitan dengan salah satu bahan dalam logika matematis yang lumayan abstrak. Tapi intinya adalah bahwa struktur itu adalah suatu interpretasi tentang kenyataan matematis yang di hanya dalam interpretasi itulah objek-objek tertentu ada. Jadi misalnya bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di dalam struktur bilangan asli seperti itu. Struktur bilangan asli itu sendiri merupakan bagian dari struktur bilangan yang lebih besar lagi dan seterusnya. Bilangan rasional, bilangan real dan seterusnya. Jadi yang ada itu bukan bilangan individu secara individual 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi yang ada sebetulnya struktur. Struktur itu dibentuk oleh tadi ya, interpretasi terhadap suatu semesta logis, di mana di sana itu ada bilangan yang dihasilkan lewat fungsi-fungsi tertentu, misalnya penjumlahan dan seterusnya. Jadi struktur ini yang sebetulnya dibicarakan ketika kita bicara tentang realisme dalam konteks pemikiran realisme struktural seperti Shapiro tadi. Tapi ada juga posisi yang bertentangan dengan itu. Orang seperti Hartree Field misalnya itu berposisi bahwa semua itu fiksi, matematika itu hanyalah fiksi.
dalam upaya untuk menunjukkan corak fiksional matematika itu, dia mengembangkan suatu sistem bilangan sendiri. Dia nggak pakai bilangan, jadi dia menolak segala macam bilangan itu, dan dia gantikan itu dengan sistem suatu abstraksi tentang titik di dalam koordinat alam semesta gitu. Jadi bilangan itu bisa dihilangkan sama sekali, kita menggantinya dengan konsep titik itu, dan kita bisa mengoperasikan hal-hal yang serupa dengan hal yang kita biasa lakukan dalam matematika, penjumlahan, perkalian, dan seterusnya, perpangkatan, dan seterusnya. Jadi bilangan itu sendiri tidak niscaya, jadi artinya dia bisa digantikan perannya gitu. Nah, ini adalah satu usaha dari pemikiran fiksionalisme yang dikembangkan oleh Hartree-Field itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana filsafat matematika hari ini itu berkembang dengan begitu luas ya. Para pendiri awal, para aliran-aliran awal yang ada dalam filsafat matematika tetap. Jadi tetap ada neologisisme, sekarang berkembang menjadi neologisisme yang mau berusaha mereduksi matematika ke logika. Kemudian ada juga yang berusaha mereduksi matematika pada laku intuitif dan seterusnya. Dan satu perkembangan terbaru yang dari sekitar 5 tahun belakangan ini atau mungkin 10 tahun belakangan ini, dan ini termasuk perkembangan terbesar dalam filsafat matematika dewasa ini, yaitu adalah usaha untuk mengkonstruksi suatu model pendasaran matematis atas keseluruhan bangunan ilmu matematika itu pada apa yang disebut sebagai homotopy type theory. Jadi ini dianggap sebagai satu univalent foundation of mathematics, jadi suatu fondasi matematika yang sifatnya lebih komprehensif daripada teori himpunan. Yang dulunya kan dicoba di era Cantor itu teori himpunan, kemudian diterapkan oleh Russell dan para pengikutnya, von Neumann dan seterusnya sebagai dasar dari matematika. Tapi kemudian kelihatan banyak paradoks di sana, banyak keterbatasan dari penerapan teori himpunan sebagai pendasaran matematika. Nah, kemudian di tahun 70-an itu berkembang teori kategori yang punya klaim bisa mendasari matematika secara lebih umum, lebih universal daripada teori himpunan. Teori kategori sendiri berkembang antara lain dengan orang seperti matematikawan seperti Alexander Grothendieck dari Prancis, kemudian ada William Laufer dan seterusnya yang kemudian mengembangkan satu teori kategori sendiri, kan dikenal sebagai kadang-kadang diledek sebagai general abstract nonsense ya, omong kosong yang umum gitu, yang abstrak gitu. Dan itu kemudian yang menjadi dasar, salah satu inspirasi untuk membangun homotopy type theory tadi ini, yang sekarang ini merupakan proyek yang paling viable lah, paling masuk akal untuk menjadi dasar dari keseluruhan praktik matematika. Homotopy type theory sendiri dikembangkan oleh seorang field medalist ya, orang yang menang field medal, namanya Vladimir Voevodsky. Dia udah meninggal sekarang. Itu dikembangkan dengan satu grup dari para profesor dan mahasiswa postdoktoral di Princeton, di Institute of Advanced Study itu. Sekitar 40-an itu orang itu, matematikawan itu bersama-sama mengembangkan satu proyek bernama homotopy type theory ini. Dan ini adalah satu proyek yang sangat-sangat menarik karena sebetulnya dia memadukan logisisme Russell dengan intuisionisme dan juga sebagian dari Hilbert ya, formalisme gitu. Jadi dia dari Russell mengambil type teorinya, dari intuisionisme dia mengambil bukti konstruktif. Jadi penekanan pada pembuktian yang sifatnya konstruktif, tidak mengandalkan asas penyisihan jalan ketiga dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar usaha pendasaran paling baru terhadap keseluruhan bangunan matematika yang ada di hari ini.